Menjadi tulang punggung keluarga merupakan pekerjaan yang sungguh mulia. Namun apakah tetap menjadi mulia ketika pekerjaan yang dijalaninya adalah menjadi seorang PSK atau pramuria? Nabila Putri atau yang akrab disapa Aput merupakan gadis 20 tahun yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Aput merupakan tulang punggung keluarga yang berada di kampung halamannya. Selain dikenal baik, ramah, dan sopan, dulu Aput dikenal sebagai orang yang taat beribadah. Terutama di bulan Ramadan, ketaatannya membuatnya tak pernah melewatkan kewajibannya untuk berpuasa secara penuh. Aput juga dikenal tidak pelit dan suka memberi makanan bagi teman-temannya atas makanan yang ia masak sendiri. Kehidupan yang serba sulit saat itu kemudian membawanya untuk merantau dan mengadu nasibnya di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Di kota itu, Aput awalnya bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke. Dan entah bagaimana perjalanannya, lambat laun profesi pemandu lagu ia tinggalkan. Ia pun banting setir untuk menjadi seorang pramuria atau PSK. Dan entah rezeki yang dihasilkan apakah pantas ia berikan kepada orang tuanya atau tidak. Yang jelas, tentu ia telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghidupi keluarganya di kampung halamannya. Jasa prostitusi yang dijalani oleh Aput ia buka melalui aplikasi micet, aplikasi yang paling populer di kalangan pelaku-pelaku penjajah seks secara online. Tidak tanggung-tanggung, Aput memiliki 12 nomor handphone dan 5 akun micet yang ia bagi ke dalam 3 buah ponsel yang ia miliki. Semuanya ia pakai untuk melancarkan pekerjaannya sebagai PSK online. Sebaran akun-akun yang ia miliki membuatnya dikenal oleh banyak orang, khususnya bagi pencari jasa kenikmatan sesaat itu. Bahkan tetangga yang tinggal di sebelah kamar kos-kosan Aput pun mengaku bahwa dalam satu hari, Aput bisa kedatangan tamu sebanyak 20 hingga 30 tamu. Dan para tamu pengguna jasa Aput datang dari berbagai kalangan, mulai dari mas-mas kuli, kakek-kakek, pelajar, karyawan kantor, bahkan sampai pernah ada yang datang membawa ajudan atau pengawal untuk menjaga tatkala sang tuan sedang bercocok tanam dalam kamar Aput. Banyaknya tamu yang datang dalam sehari membuat para tetangga kamar Aput sempat risih. Awal-awal mereka sempat heran dengan banyaknya tamu yang datang. Namun seiring waktu yang berjalan, para tetangga akhirnya pun enggan untuk menegur tamu-tamu Aput atau Aputnya sendiri, dikarenakan mereka pikir itu adalah ranah pribadi. Jadi, para tetangga hanya menghimbau agar tidak memarkirkan kendaraannya di depan pintu kamar mereka. Dalam akuannya bahkan ada salah satu tetangga kamar Aput yang sempat ingin menggunakan jasa Aput. Namun setelah tahu bahwa pengguna jasa Aput datang dari berbagai kalangan, ia pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk menggunakan jasa Aput. Aput di mata seorang tukang ojek yang biasa mengantarkannya menilai Aput sebagai pribadi yang baik. Ia mengatakan bahwa Aput jika keluar kamar selalu menggunakan pakaian yang tertutup dan sopan. Selain itu, Aput juga sering memberikan uang lebih atau tip kepada tukang ojek langganannya. Di balik sosoknya sebagai PSK online, Aput merupakan wanita yang tidak suka dengan gemerlap dunia malam atau dugem. Bahkan ia pun tidak pernah menyentuh alkohol sebab ia pernah punya pengalaman yang kurang baik ketika pertama kali ia mencobai dunia gemerlap itu. Ia pernah disekap di kamar hotel dan dipaksa untuk meminum minuman keras oleh tamunya. Paksaan tersebut membuat Aput kemudian menderita penyakit lambung yang cukup parah, dan dia pun sempat dirawat di rumah sakit atas penyakit yang ia derita. Sejak saat itu ia lebih memilih menjajakan jasanya di kamar saja atau sesekali di kamar hotel, dan itu hanya beberapa saja yang ia terima jika harus bermain di kamar hotel. 26 Agustus tahun 2023, seorang pria atau lebih tepatnya tetangga kamar indekos Aput tiba-tiba tersadar bahwa sedari pagi ia tak melihat Aput keluar kamarnya. Kecurigaan makin menjadi ketika ia mendapati lampu kamar Aput terus menyala, serta terdengar pula suara kipas angin yang berputar. Dengan modal nekat, ia pun memutuskan untuk melongok kamar Aput dari sudut jendela yang tak tertutup tirai tersebut. Dan benar saja, si tetangga kamar Aput dibuat kaget bukan main ketika ia melihat tubuh Aput tergolek kaku di atas kasur dengan leher terjerat sebuah benda yang rupa-rupanya mirip dengan kabel yang berwarna putih. Tubuhnya saat ditemukan sudah membiru. Besar kemungkinan Aput telah dihilangkan nyawanya dengan cara yang tidak wajar. Segera warga yang tinggal di sekitar kosan Aput menjadi geger di kala itu. Temuan tersebut akhirnya membuat warga yang mengetahuinya segera melaporkannya ke Polres Tarakan, Kalimantan Utara.
Sesampainya di lokasi tempat kejadian perkara, tim gabungan Polres Tarakan langsung melakukan olah TKP. Di sana Pak Polisi berjibaku menyisir kamar kosan Aput, mengumpulkan beberapa barang bukti, serta kemudian mengevakuasi jasad Aput ke rumah sakit untuk kemudian dilaksanakan pemeriksaan secara mendalam atas tubuhnya yang janggal tersebut. Dan dari sinilah pihak kepolisian bingung dibuatnya atas teka-teki kematian Aput yang janggal. Lalu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Aput dengan leher yang terlilit kabel itu? Dan kenapa Pak Polisi belum juga bisa memecahkan kasus kematiannya? Jadi begini, serangkaian investigasi dilakukan segera setelah jasad Nabila Putri atau Aput ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Pemeriksaan dimulai dari TKP, yaitu kamar kos Aput. Di dalam kamar kos Aput, Pak Polisi menemukan fakta bahwa kamar yang ditinggali oleh korban terdapat banyak sekali jumlah DNA yang tercampur. Dikarenakan di tempat tersebut ada banyak sekali pengguna jasa Aput yang hilir mudik atau lalu lalang di kamarnya. Spesimen DNA tersebut didapatkan melalui tetesan-tetesan sperma dan darah yang tercecer di kasur. Dan seperti yang saya bilang tadi, spesimen sperma yang tercecer bukan hanya satu, tetapi banyak. Dan ini sangat cukup membuat Pak Polisi kerepotan. Dari analisa tim penyidik disimpulkan bahwa pelaku dinilai cukup lihai memainkan perannya sebagai eksekutor. Pelaku tidak menyentuh barang apapun di TKP, kecuali kabel yang melilit leher Aput. Setelah berhasil menemukan temuan-temuan yang mencurigakan itu, Satreskrim Polres Tarakan bahkan sampai meminta bantuan Puslap 4 Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Atas temuan ini pula, tim penyidik Polres Tarakan kemudian memeriksa saksi-saksi yang dicurigai terlibat dalam misteri kasus ini. Dalam pemeriksaannya, Pak Polisi tidak tanggung-tanggung. 30 orang saksi langsung dihadirkan untuk dimintai keterangannya dan sekaligus mencocokkan DNA yang tercecer di TKP. Dari ke-30 orang tersebut, sebagian besar merupakan pengguna jasa prostitusi online yang Aput jajakan semasa hidupnya. Namun ada juga beberapa tetangga yang ikut diperiksa. Salah satu saksi yang juga berprofesi sebagai tukang ojek mengatakan bahwa suatu waktu ia pernah mengantarkan seorang pria dengan logat Jawa Barat berkunjung ke tempat bercinta Aput di kamarnya. Dari keterangan pria tersebut, pria itu telah 3 kali berkunjung ke tempat bercinta tersebut. Dikatakan pula, pria yang ditemuinya saat itu sempat mengeluh dikarenakan Aput selalu memaksa untuk terus menemaninya di dalam kamar. Siapa sosok pria ini? Apakah ia terlibat? Ya, investigasi belum selesai. Dari banyaknya saksi dan temuan yang telah dihimpun oleh tim penyidik, belum juga bisa menyibak tabir gelap misteri kasus kematian Aput. Hasil uji DNA dari ke-30 saksi yang dihadirkan tidak satupun yang cocok. Selain melakukan pemeriksaan secara scientific investigation, Pak Polisi juga melakukan serangkaian pemeriksaan investigasi melalui informasi teknologi. Salah satu yang membuat kasus ini belum juga bisa terungkap dengan jelas dikarenakan tidak adanya CCTV yang terpasang di indekos korban atau CCTV yang terpasang di sekitar TKP. Dari serangkaian investigasi IT yang berhasil dihimpun, kemudian membawa tim penyidik untuk berkoordinasi dengan pihak pengembang atau developer aplikasi micet di Singapura. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa Aput memiliki beberapa ponsel dengan 12 SIM card yang terbagi dalam 5 akun micet. Koordinasi yang dilakukan bersama tim developer aplikasi micet di Singapura nampaknya belum juga berbuah manis. Dari kelima akun micet yang berhasil dibedah oleh polisi, tak ditemukan satupun chat yang mencurigakan yang mengarahkan bukti tersebut ke pelaku utama. Kematian Nabila Putri alias Aput menyelipkan sebuah cerita mistis yang berkembang di tempat ia ditemukan pertama kali tak bernyawa. Salah satu tetangga Aput, untuk memudahkan kita sebut dia dengan sebutan Bang Andi. Bang Andi tinggal persis di sebelah kamar Aput. Ia menempati kamar itu sejak 2 tahun yang lalu. Ia kenal dengan Aput, wanita sopan asal Sukabumi. Dan ia pun tahu rahasia umum bahwa Aput adalah seorang PSK online. Suatu hari tepatnya di malam ke-40 setelah Aput ditemukan meninggal dunia atau pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. Dikala itu Bang Andi dan beberapa rekannya sedang duduk-duduk santai di depan teras kamarnya. Secara tiba-tiba kondisi lingkungan indekos mendadak sunyi senyap. Keadaan yang mendadak tersebut disusul dengan suara seseorang yang kesulitan bernafas. Bang Andi awalnya skeptis akan suara tersebut. Lalu, ia pun mengecilkan suara musiknya dari ponselnya. Dan benar saja, suara itu semakin lama semakin keras dan disusul dengan suara isak tangis seorang wanita. Suara misterius itu datang dari kamar Aput. Tak lama, bubarlah acara kumpul-kumpul di malam itu.
Kematian Nabila Putri alias Aput sungguh menguras tenaga para penyidik hingga saat ini. Mereka masih saja berjibaku menyibak tirai misteri kasus ini. Mari kita sama-sama doakan, semoga pelaku utama di balik kematian gadis manis asal Sukabumi ini segera ditemukan. Saya pribadi mendukung secara penuh kerja keras Pak Polisi dalam melakukan investigasi ini. Dan kisah ini belum berakhir. Kita tunggu perkembangan kasus ini selanjutnya.